kayu karo drijiku tak tutukno tek. Nah ini kholku karo kholku tek, muncul satu kejadian. Apa yang disebut kejadian itu? Sesuatu yang tidak berupa materi, rupanya gelombang suara yang bisa kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu minal harakati wal iltifati fis sholati. At-tarhib minal harakah wal iltifat fis sholah. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum ila sholati falyaskun atrafahu wa la yatamayal kama yatamayalul yahudu. Fa inna sukunal atrafi fis sholati min tamamis sholah. Termasuk bagian dari kesempurnaan sholat, yaitu memposisikan seluruh anggota tubuh dalam keadaan tenang, sehingga ketika kamu sholat, ketika kamu mendirikan sholat, hendaklah semua anggota tubuhmu ditenangkan, digawe sing sakinah, dibuat yang tenang, dan jangan doyong-doyong sebagaimana orang Yahudi doyong-doyong ketika sholat. Kalau kita melihat Yahudi ortodoks atau agama-agama lain yang belum mengalami perubahan-perubahan, mereka juga ada semacam koyok ritual yang hampir seperti sholat, tetapi ada yang di kemudian hari, ada yang di kemudian hari. Dalam perilaku sholat ini yatamayal atau wondoyong, misalkan dalam keadaan berdiri, dalam keadaan dia sholat itu tidak bisa menjadikan anggota tubuhnya itu sakinah atau tenang. Berarti inna sukunal atrofis sholah min tamamis sholah, karena antenge anggota badan di dalam sholat itu termasuk bagian dari kesempurnaan sholat itu. Iki dawuh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semestinya sholat itu dijalankan tidak hanya sekedar sebagai rutinitas biasa, karena sholat itu memerlukan konsentrasi sing bagus. Ojo sampai melakukan sholat justru menampilkan kesedihan. Sholat itu harus menampilkan kebahagiaan. Bahkan sampean sholat itu posisinya ya anggota tubuh sampean lahir yang terlihat ini, ataupun anggota yang tidak terlihat, organ-organ dalammu termasuk hati dan pikiranmu, saraf-sarafmu itu digawe slow ini biasanya slow ya, digawe sing sakinah, tenang, slow ya biasanya slow, relax. Nah, ketika engkau menjalani sholat, maka jadikanlah seluruh anggota tubuhmu itu rileks ketika melakukan itu. Jangan kaku lan yo aja ndoyong.
Adi digawe stabil. Digawe sholat itu supaya ndadekno seluruh tubuhmu itu menjadi rileks. Dari mulai otak yang tadinya itu berpikir keras, badan yang tadinya itu bekerja keras, otot-otot tubuh yang tadinya aliran darahnya kadang banter, kadang rindik dikarenakan situasi tertentu, maka ketika sholat jadikan rileks lagi. Masuk misal kayak ngeten, sampean sinau ngapal ke atau deres atau memahami sesuatu, itu kalau sampai berjam-jam terus ngapal ke terus berjam-jam atau memahami sesuatu, memikirkan sesuatu berjam-jam, itu pasti akan membuat pikiranmu, otakmu tegang. Lah, salah satu untuk membuat otak itu supaya bisa menjadi relaksasinya tubuh, itu salah satunya ya dengan sholat itu. Tidak hanya otak, tapi tubuh kita relaksasinya juga menggunakan sholat. Mulanya ketika sampean belajar itu setelah 1 jam atau 30 menit digawe leren sik sedelo. Jadi nek sinau itu dijadwal. Misalkan saya mempelajari satu hadis ini atau menghafalkan atau memahami satu hadis ini atau satu ayat ini selama 1 jam. Setelah 1 jam kemudian relaksasi dulu, melaku-melaku atau ndelok-ndelok, kita melakukan aktivitas yang kita tentukan. Jangan aktivitas yang tidak ditentukan. Satu contoh cerita. Ketika Imam Ghazali itu menuliskan salah satu kitab karyanya berupa kitab Ihya Ulumuddin, saat akan menuliskan hadis dalam kitab Ihya itu, Imam Ghazali menurut ceritanya itu melakukan sholat dulu. Nah ini kan relaksasi ya. Jadi ketika Imam Ghazali memahami satu hadis, sebelum kemudian dituliskan, dituangkan dalam kitab karangan rupani kitab Ihya Ulumuddin ini, itu Imam Ghazali sholat dulu 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Ini setelah beliau faham isi daripada hadis itu toh. Berarti kan beliau sudah berpikir dulu, bertafakur dulu, memahami hadis itu. Setelah sholat baru kemudian dicium, kalau baunya harum baru dituliskan. Yang saya tangkap bukan masalah bagaimana Imam Ghazali itu mencium tulisan itu wangi atau apa, bukan itu. Tapi bagaimana Imam Ghazali itu sangat paham tentang anatomi tubuhnya. Ketika beliau berpikir, kemudian memahami, kemudian ia memberikan, setelah berpikir, memahami, lelah pikiran dan hatinya, tubuhnya capek, merelaksasi dengan sholat. Nah gitu. Sing apik itu relaksasi dengan sholat. Cuma ulama ahli fikih, karena sholat itu lita'abud, segala sesuatu perintah itu lita'abud, maka jarang berani yang mengupas sholat sebagai sesuatu selain ibadah. Padahal segala sesuatu yang diperintahkan Allah itu pasti memuat ta'alluqul ilmi ya, ngaji usul fikih. Berarti mestinya sholat itu juga ada ta'alluqul ilmi, ada sesuatu yang terkait dengan ilmu, termasuk ini, termasuk iki. Berarti lebih manajemen kecintaan Imam Ghazali terhadap ilmu, kemudian direlaksasi menggunakan sholat.
Nah, termasuk sholat 5 waktu itu juga gitu, merelaksasi. Ketika kita bekerja seharian, setengah hari lah, pagi sampai sore, sampai siang, pikiran awak kan kesel, lelah. Lah relaksasilah dengan sholat. Nah, jadi direlaksasi dengan sholat. Kamu merelaksasi diri. Digawe sukunul atrof fis sholati, yaitu minta mami sholat, bagian dari kesempurnaan sholat. Keistimewaannya termasuk apa yang menjadi keistimewaan yang pernah dilakoni oleh Imam Al-Ghazali, Syekh Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, sampean ben ketok karomah ya ketika menulis satu lembar catatan tulisan, kemudian saya menjalankan sholat 2 rakaat. Setiap satu lembar saya menjalankan sholat 2 rakaat. Ya apa? Mafhumku apa? Mafhumku sebagai manusia yaitu memang perintah Allah supaya akal pikiran kita, jasad kita, tubuh kita, hati kita itu terrelaksasi dengan sholat itu. Terrelaksasi dengan sholat itu. Paham ya? Nah, prosesnya piye? Bagaimana supaya sholat itu bisa menjadi nuansa muncul relaksasi itu? Ya khusyuk, posisinya khusyuk. Mulane ketika orang melakukan sholat tidak ada khusyuknya sama sekali, sekalipun sulit, karena itu memang sulit, karena memang sulit. Tapi ketika sama sekali tidak ada khusyuknya, yo rapopo lah. Cuma sholat terus belum sepenuhnya bisa merelaksasi tubuhmu. Belum sepenuhnya bisa merelaksasi tubuh. Ini termasuk kesempurnaan sholat. Lalu mengupayakan khusyuk bagi kita ya tidak seperti khusyuk yang diceritakan dalam kitab-kitab. Semisal ono sahabat ketika dia terkena panah, engko nek aku arep dicabut panai ya nek pas aku sholat, krono nek pas sholat khusyuk dicabut panai ngantek ora krasa ya toh. Nah kaya sing tak sampekno kemarin nggon bab masalah naumus shaim ibadah ya toh. Bahwa khusyuk ini suatu kondisi ini mampu menutup satu keadaan yang lain. Jadi dalam posisi abnormal, posisi tidak normal. Normali wong kena panah dicabut itu ya lara kan ngono. Posisi abnormal ketika dia sholat khusyuk dicabut ora krasa lara. Tidak terasa sakit. Berarti sakit itu ada apa tidak? Contoh kayak ini. Memanipulasi pikiran. Saya tidak mau sampean cara kayak berlatih memanipulasi pikiran itu sampean menang melawan suasana dirimu sendiri ketika tidak sesuai dengan kenyataan. Ngomong ini, pernah ada satu dalam bahasan filsafat ini, nek enek uwit ambruk di tengah hutan yang tidak ada sama sekali orang yang bisa atau mampu, manusia yang mampu atau makhluk yang mampu mendengarnya, maka suara itu ada apa tidak? Ono ora? Wit tiba nek suarane, wit ambruk roboh nek suarane. Krotok brok ngono ya. Sampeyan krungu. Tapi ketika itu jatuh di tengah hutan yang tidak diketahui oleh manusia dan tidak didengar oleh manusia sama sekali, atau makhluk yang mengatakan suara, mengenal suara, itu suara itu ada apa tidak? Krotok brok kan ngono ya. Tapi tidak ada yang mendengar. Suara itu ada apa tidak? Bisa dikatakan ada ketika ada yang
mendengar. Kalau tidak ada yang mendengar, karena suara itu kan sesuatu yang atau si apa jenenge? Ini jenenge apa? Gelombang tertentu yang masuk dalam gendang telinganya dhewe. Misalnya kayak ngene. Nah ini kan iki karo iki gathuk tak. Lah ini gathuk ini gathuk ini otomatis cret masuk ke gendang telinga, merambat melalui frekuensi suara, frekuensi nada. Dek, 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 dek. Maka ada suara-suara yang telinga tidak mampu mendengar. Itu juga disebut suara, tapi karena telinga tidak mampu mendengar, tidak mampu menangkap suara itu, maka kita menyatakan suara itu tidak ada, padahal ada. Ya. Padahal suara itu ada. Lah kalau kamu bisa memahami situasi itu, sains masa kini itu kan juga bermula dari filsafat seperti itu. Nah, misalkan kayak seperti tadi, kita yang sudah mengenal suara akan mengatakan bahwa itu sebagai suara, mengatakan itu suara tetap ada sekalipun kita tidak mendengar. Saiki kejadian pada sahabat tersebut ketika terkena panah celek. Terkena panah celek. Terus dia sholat. Allahu Akbar. Khusyuk di dalam sholatnya. Dicabut panahnya, dia tidak sakit. Nah, ini sakit ini ada apa tidak pada diri dia? Atau pada saat orang tersebut heroik dalam peperangan melawan musuh. Dia terkena 1000 panah dan dia masih membawa pedang. Dia tidak akan peduli dengan sakitnya, dia tetap perang. Cerak, 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 cerak terus. Dia tidak terus tolong aku loro, enggak tahu. Iya. Sakit ada apa tidak bagi dirinya? Itu kan hampir seperti pertanyaan-pertanyaan filsafat sains pada masa-masa dulu. memahami itu pada masa-masa dulu. Nah ini bisa dikontrol sebenarnya. Dari khusyuk ini bisa dikontrol. Mulanya nek wong zikir itu biasanya dilatih kan ini ya. Wong zikir tawajuhan itu kan biasanya dilatih wis berjakong kon relaksasi. Nah, tarik nafas kan. La ilaha illallah. Pokoke sing ngono kan. Sakit. Rasa dicontohno. Sing ngono ki lho. La ilaha. Tapi mripate kon merem. La ilaha illallah. Lah ya ngono kan. Ya toh, tawajuhan seperti itu wong sing do thariqah itu. Kan ngono. Kalau kita pahami itu adalah bagaimana cara mereka pergi ke Sidratil Muntaha, berlatih ke situ supaya bisa muncul rasa khusyuk ini. Lah bagi kita, cara kamu memanipulasi otakmu yang muncul rasa sakit tertutupi oleh sesuatu kinerja otak dan hatimu dengan sesuatu yang lain. Nah itu hampir seperti wong jatuh cinta, wong seneng. Seperti orang jatuh cinta itu sama. Misalkan wong jatuh cinta. Ya meh ini. Yang aktif hanya sebagian saja, loh. Yang sebagian yang lain itu tertutupi. Contoh, zaman biyen mamane ya. Duwe cewek daerah Jogja Pentok Wetan mamane. Daerah Jogja Pol Wetan mamane ya. Sampeyan bengi-bengi mlaku utawa awan mlaku sadurunge kuwi nyiapke kembang, nyiapke apa, duit ngirono. Normal apa tidak sebenarnya posisi itu? Mlaku, aduh, kesel, tur belum pasti. Kan tidak normal ya. Nah ini kan ada satu rasa yang lebih daripada sesuatu yang lain. Ini posisi tidak
Nah, posisi tidak normal. Nah, posisi ketidaknormalan ini sering sekali kita alami. Posisi tidak normal baik fisik, pikiran, akal otak. Nah, pikiran kan bukan otak ya. Pikiran itu kan hasil kinerja kholku wa kholku dari kejadian berupa yang disebut berpikir kan. Kejadian kholku antarane saraf-saraf ini yang terkoneksi, muncul suatu kejadian namanya berpikir kan ngono ya. Muncul satu kejadian jenengane berpikir. Lah, berpikir ini kan bukan otak, tapi hasil dari kinerja otak itu. Kaya dene iki tadi. Kayu karo drijiku tak tutukno. Tek. Lah, ini kholku karo kholku tek muncul satu kejadian. Apa sing disebut kejadian itu? Sesuatu yang tidak berupa materi, rupanya gelombang suara yang bisa kita dengar. Lah, otak juga seperti itu, awak juga seperti itu, jasad juga seperti itu. Lah, iku sampean perlu memahami itu terus jadi ngerti. Kenapa Rasulullah SAW falyaskun atrofahu walayatama yalkama yatama yalul yahud fa inna sukunal atrofi sholati min tamami sholah. Dalam kondisi kamu itu stabil, posisi netral, posisi kosong, tidak ada yang kamu lebihkan, juga tidak ada yang kamu turunkan. Posisi relaksasi lah, posisi relaks. Jadi ketika sholat tidak ada sesuatu yang dilebihkan apapun. Mulane akimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat hanya karena mengingat aku. Lah, aku Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memberi apapun itu kepadamu keseluruhannya. Berarti kalau itu pemberian Allah, tidak ada bedanya antara yang menyedihkan dan yang menggembirakan. Nah, maka netral saja. Jadi di sini pada saat seperti ini kamu mengalami fana atau mengalami ketiadaan, mengalami makom ketiadaan, makom fana. Kesadarannya apa di dalam as-sukunul atrofi sholat ini? Nek wingi wis tak jelasno karo sampean tentang masalah wajibil wujud ya. Adanya alam ini pasti ada awalnya. Lah, yang mengawali itu adalah wajibil wujud. Wajibil wujud ini sesuatu atau zat yang harus ada sebelum segala yang kita sebut ada ini ada. Berarti kita semua dan makhluk seluruhnya ini bisa dikatakan adam atau tidak ada. Berarti ya hanya bayangan, bukan kenyataan. Hanya bayangan. Yang nyata ya wajibil wujud wal haq, yaitu Rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta seluruh alam. Sedangkan kita ini makhluk yang lain, termasuk semuanya ini yang kita ketahui dan yang belum kita ketahui, ini semua ya tidak ada tapi harus merasa ada loh. Harus ada, tidak ada tapi harus ada, karena itu bayangan. Nah, ini pada makom ini nanti muncul sukunul atrof, bisa sampai pada jasadmu itu bisa atrof, bisa pada posisi tenang, posisi relaksasi. Nanti merelaksasi itu bukan dari luar, tapi merelaksasi itu dari dalam, dari kesadaranmu gitu. Sampean sadar bahwa fana, sungguhnya segala kesulitan hidup, segala kebahagiaan hidup, segala kejadian yang ada itu sebenarnya ya tidak ada, hanya diadakan saja oleh wajibil wujud. Nah, ini ketika kamu sholat, kamu melayang di sini, tidak ada kamu sholat, posisinya itu loh. Sekalipun kamu sadar dengan rukuk dan sujud, kamu sudah tidak tertarik lagi dengan segala sesuatu, kamu hanya fokus pada satu tertentu. Lah nek kula jamaah ngrungokno wacane imam ngene. Lah itu fokusnya di situ. Yang dibaca imam adalah kalimat-kalimat yang menjadikan kamu eling maring Gusti Allah. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini kan semua kalimat-kalimat mengagungkan wajibil wujud.
Ini sukunul atrof, memposisikan di situ. Kalau bahasane wong saiki yo, bagaimana cara kita memanipulasi otak, atau otak itu termanipulasi oleh sesuatu yang lain selain kenyataan, selain kenyataannya. Lah apa sholat bareng? Ya karena tidak semua yang kita jalani di hidup ini pasti sesuai dengan keinginan dewi, enggak. Lah dia harus menutupi kekurangan ini dengan dinetralisir menggunakan sholat. Netralisir menggunakan sholat. Paham ya? Paham ini. Nanti doyong di sini, ya tamayal di sini, yo kama ya takhobbatu syaitan, seperti kayak kliang gak jelas ora stabil. Wa qala paham? Ya wis terus ki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-iltifatu fi sholati ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min sholatil abdi. Wa innallaha la yazalu muqbilan 'alal 'abdi fi sholati ma lam yaltafit fa idza sharafa wajhahu in sharafa anhu. Iltifat noleh di dalam sholat itu adalah perilaku yang dilakukan oleh setan dalam mencuri sholatmu. Jadi sholat itu bisa dicuri oleh setan. Sholat itu bisa dicuri oleh setan. Dan seorang hamba selagi dia mukbilan ilallah, selama anallah la yazalu mukbilan alal abdi fi sholat, selagi seseorang itu masih fokus di dalam sholatnya menghadap tawajuh kepada Allah, ya la yazalullahu mukbilan alaihi, Allah tidak berpaling dari dirinya. Tapi ketika iltifat, ketika kita noleh, maka kita sudah dicuri oleh setan sholatnya ini. Bagian dari beberapa sholat kita ini sudah dicuri oleh setan. Padahal kalau secara hukum fikih, selagi yang noleh itu sing serong iku ora kudu dodo, ya, salate ora batal. Makruh. Wow, akbar. Nah, ini makruh. Tapi kalau sampai dodo sing serong iku batal karena fawalli wajhaka. Quran ki ngono ya. Istimewa. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, sing wajah iki kan kene. Quran ya. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, kowe ngadepno wajahmu nang Masjidil Haram. Tapi secara fikih mensiratkan juga. Asline wong sing alim fikih itu ya gak paham masalah ini, juga paham. Cuma mereka berbicara secara ilmu fikih, maka tidak dibahas bab ini. Ya makruh saja ketika. Tapi nyatane yang tidak boleh serong ini adalah dada. Wajhun tapi berupa dada. Lah ini berarti wajah yang mana yang dimaksud? Ya hatimu. Fokusmu itu. Fokus hatimu. Fokus hati, fokus pikiran. Mulane ono sing cok gambar tak mungkin lho. Gambar semedi ngene iki terus Allah munggah sut. Ngono kan lho. Dengan video-video ana ta? Pasti itu apa ya, penggambaran, pemahaman kinerja anatomi tubuh secara spiritual. Tapi secara anatomi tubuh normal kita ya seperti itu tadi saya omong mau. Mencoba memanipulasi perasaan, memanipulasi rasa itu. Yang mau. Nah berarti wajah di sini ketika ada sholat ternyata kalau kita kaji di dalam fikih itu yang batal adalah ketika dada. Sekalipun muka ini, wajah ini masih madebrono, ning kok dodone serong gini, sholatnya tetap batal. Berarti wajah di sini, wajah yang dimaksud adalah di sini. Mulane wong biasanya nek tenang niku dodo sing tenang. Ya ta? Tenang, sing sabar. Ini rasa, perasaan di sini. Berarti yang dicuri oleh setan apa di dalam sholatmu? Rasa, perasaan tenangmu. Nah ini yang dicuri oleh setan.
Bukan gerakan sholatmu saja, bukan. Iltifat di sini bukan sekedar gerakan sholatmu, karena itu dalam fikih makruh. Dalam fikih makruh. Bukan gerakan sholatmu, tapi apa sebenarnya, Pak? Itu gerakan sholatmu, tapi perasaanmu. Yang seharusnya muncul rasa indah, muncul rasa bahagia, muncul rasa kenyamanan, muncul rasa sakinah, mutmainah. Nah ini yang dicuri oleh, nah setan mencuri itu, menghilangkan nuansa-nuansa yang seharusnya kamu dapatkan, sehingga tidak kamu dapatkan. Ini yang dicuri oleh setan. Nah kalau setan mencuri sesuatu milikmu, padahal kamu sendiri tidak tahu saya memiliki apa, yuk. Cuman duwe klambi, duwe sarung, tapi kamu tidak tahu kalau itu milikmu. Terus ada orang yang mengambilnya. Kamu tidak bisa mengatakan, dia mengambil hak saya, mengambil milik saya. Kamu tidak akan berkata begitu, dan kamu tidak akan melarang atau menjaga barang itu, karena kamu merasa bukan milik. Aku dunggonku aja kok ngepen. Nah, ini keliruannya di sini. Maka kita harus paham apa yang kita miliki di dalam sholat itu apa. Apakah gerakannya, apakah nuansa ini, nuansa perasaan ini tadi, nuansa zikir, nuansa eling Allah, eling nikmati Allah, kesadaran tentang masalah wajibil wujud, sakinah ini. Sing dicuri itu, sing dicolong karo setan. Berarti iltifat di sini bukan iltifat kepala, tangan dan yang lainnya, bukan. Tapi iltifat di sini adalah perasaanmu yang dicuri oleh setan. Nah, perasaan ini dicurinya berbagai macam hal. Sholat di dalam sholat juga bisa, sholat di luar sholat juga bisa. Termasuk perasaan kita selalu merasa ada dan teristimewa, itu juga karena perasaan sadar akan wajibil wujud ini dicuri oleh setan. Perasaan ini yang dicuri oleh setan. Loh, setan iso nyolong ngono piye? Bagaimana penjelasan secara ilmiahnya? Lah, rasa mikir kuwi. Kangelan. Nek iku tok ae belum menemukan, itu saja belum menemukan, ya dari awal berarti belum paham. Dari awal tadi berarti belum paham. Aktivitas jasmanimu ini adalah takdir. Segala apa jenenge? Segala iki lho. Segala yang ada di dalam tubuhmu ini kan ono kukune, kuku ini takdir sendiri. Kan punya gerak sendiri kuku yo. Kulit ini punya gerak sendiri, rambut ini punya gerak sendiri, seluruh anggota tubuh termasuk saraf kita ini punya gerak sendiri-sendiri, mata beserta segala kerumitan tentang masalah saraf-saraf mata, anggun hidung, anggun mulut, semua ini kan gerak sendiri berdasarkan khalqullah, berdasarkan ketetapan takdir, berdasarkan ketetapan. Nah, berdasarkan ketetapan ini maka muncul ketika bersinergi, muncul ja'ala, muncul kejadian, fenomena peristiwa yang kita alami karena adanya kerja dari seluruh kholku ini, keseluruhan ini, ada peristiwa sedih, ada peristiwa bahagia, ada peristiwa marah, ada peristiwa damai, ada peristiwa suntuk, ada peristiwa galau. Nah, ini semua kan ada di sini. Ya toh? Lah ngono iku. Karena peristiwa itu muncul seperti pikiran itu tadi, koyok pikiran, di mana pikiran itu adalah aktivitas otakmu. Begitu juga perasaan itu aktivitas jasmanimu, keseluruhan aktivitas jasmanimu. Contoh tangan dijiwit karo wong sing ora tok senengi, suwet dijiwit karo wong sing tok sengiti. Kamu akan marah, emosi. Semua wani jiwit aku. Ngamuk kowe. Ki perasaan ya, aktivitas wong jiwit nang kulitmu terkonfirmasi terus menjadi ja'ala, peristiwa ngamuk kowe, muncul perasaan nesu. Tapi sing jiwit wong sing paling tok senengi, ben duwe
anak utawa duwe cewek, wah seneng karo kowe banget terus manjani pol, kowe seneng ndelok. Tok jinjiwit kowe, oh aduh, kowe aduh ojo to. Kamu menikmati rasa sakit itu, ayo. Kamu akan menikmati rasa sakit itu. Sama-sama kholku dan kholku nempel, podo kholkunya. Tapi karena aktivitas jasmanimu itu sudah ada sesuatu yang melatar belakangi yang lain, maka nuansanya jadi beda. Lah iltifat di sini yang dicuri itu perasaanmu. Yang dicuri adalah perasaanmu. Maka wong ketika sudah tidak sakinah itu muncul iltifat. Muncul iltifat. Ada yang diikhtilas, ada yang dicuri oleh setan. Nah, itu kesadaranmu, perasaanmu akan kenetralanmu, sakinah itu yang dicuri. Bisa dicolong. Paham lagi kan? Mudeng tenan. Itu aktivitas iku mau. Nah, sedangkan ketika orang memahami bahwa takdir itu adalah segala sesuatu yang sudah terjadi sebelum terjadi tidak diketahui itu adalah takdir. Nah, itu bukan. Itu ngono loh maksudnya. Bahkan takdir itu sendiri kita tahu loh. Bahkan takdir itu sendiri kita tahu. Kita tahu. Adik takdir sebelum terjadi tidak tahu. Nah, itu kun. Yang kita tidak tahu itu wa idza qadha amron. Nah, ini kodoknya, ketentuannya ini. Ketika takdir kan berarti sudah terwujud ya sudah. Atau sudah menjadi khol. Nah, ketika kun itu baru Nah, ketika kun itu qadha, wa idza qadha amron fa innama yaqulu lahu kun. Nah, wa idza qadha, ketika Allah menentukan, nah ini baru kun kemudian berproses. Ketika berproses ini, ya toh, kita tidak tahu. Seperti kita berproses harap nyambut gawe, kita tidak tahu hasilnya, tapi kita bisa memprediksi. Saya bisa menghitung. Ya, aku saiki umur semini. Sekian tahun lagi saya umur sekian. Oh, sesuk aku kepingin duwe iki. Aku kudune nyambut gawe nabung semene. Tapi ketika kamu merencanakan sesuatu yang berhasil tetap qadhae Gusti. Nah, dirilah mati sebelum umur itu, atau terjadi kebakaran atau apa. Bisa saja terjadi antara kholku dan kholku yang bertemu kemudian menjadi peristiwa yang menggagalkan apa yang kamu sebut sebagai cita-cita lah gitu. Lane iltifat fi sholati ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholatil abdi wa innallaha la yazalu muqbilan 'alal 'abdi fi sholati malam yaltafit fa idza sharafa wajhu in sharafa anhu. Berarti khusyuk itu munculnya dari dalam diri kita, bukan dari luar. Khusyuk muncul dari diri ini awake dhewe Allah. Tapi digawe stabil. Nah, digawe stabil katanya. Itu gerak badan, gerak tubuh. Semuanya terrelaksasi dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu terrelaksasi dengan sholat. Nah, Imam Ghazali yang ngalim ya. Ketika dia ketika beliau setelah saya mengkaji sesuatu kemudian ingin menuliskan itu di dalam kitabnya, Imam Ghazali menjalankan sholat 2 rakaat dulu baru merelaksasi dulu. Setelah relaksasi melihat apakah saya mencantumkan hadis ini berdasarkan niat saya menggiring opini atau benar-benar murni ilmu. Nah, ngono iki lho. Munculnya dari ngono. Jadi ketika kamu menulis suatu kitab, naskah, tulisan itu murni ilmu atau penggiringan opini untuk kepentinganmu. Nah, kalau penggiringan opini, kamu menggunakan ilmumu untuk menggiring masyarakat menjadi bodoh. Nah, itu bisa. Atau menguasai sesuatu yang seharusnya tidak dikuasai, tidak dimiliki. Itu sing gak oleh. Karena bahaya ilmu itu. Ilmu itu bahaya loh. Mau aku duit menggusur orang ini gampang. Nah, nanti duit menggusur wong
Gampang. Misalkan gini, pengusaha ya. Contoh kasus-kasus laut. Misalkan gini ya. Piring, ngerti piring ya? Sederhananya lah piring. Air itu ketika tertimbun sesuatu di tengah, karena air itu pasti orang mungkin gandul loh, pasti temumpang loh. Logika sederhananya kan air itu pasti temumpang. Lah kowe ndelehno banyu nang dhuwur piring. Oh, tapi dunia ini kan bulat, terus terserah karepmu bunder utawa miring utawa kotak sak karepmu. Tapi hukum pokok air itu dia tidak mengambang, dia akan berada di bawah atau di atas permukaan. Nah, tek ngene. Dan dia selalu datar rata. Tek. Ketika tok timbun apa jenengane roti, dia akan meresap, set masuk nenggon roti tadi. Atau nenggon gabus sing bisa meresap air, set akan seakan-akan berkurang air tersebut terserap. Sud, munggah dhuwur ngene, cek ngene to. Dia set seakan-akan terserap, tapi banyune padha apa ora? Sama ya toh. Nah, sekarang kalau semua jenis sampah atau semua yang ada di daratan ini kamu timbunkan, kamu masukkan di dalam laut, bluk, ini nanti air laut itu lama-lama akan naik ke daratan, entah ditambah karena mencairnya es di kutub ataupun tidak. Itu menurut penelitian kan pencair-cair karena munda air laut itu karena apa jenenge apa es yang kutub itu mencair kan ngono ya. Sampeyan di sekolah ngono lho. Nah, ketika mencair kan otomatis ditambah banyune kan ya ngono. Atau gamane piring deli es mundak. Tapi tidak hanya itu saja. Ada yang jauh lebih cepat. Ketika kamu membuang sesuatu yang seharusnya ada di daratan, kamu masukkan di lautan, itu akan menaikkan, seakan-akan akan menaikkan debit air. Sehingga misalkan daratannya tadi sekian, ini karena airnya naik, otomatis sejak mundur ini. Ya lah. Sebenarnya sodorono. Segini. Masyarakat yang tadinya berumah, omah tinggal di sini, karena airnya semakin naik, disebabkan karena banyune naik. Tadinya tanah ini ada si pemiliknya, tapi pemiliknya kemudian tergusur dan pergi dengan sendirinya, disebabkan karena air laut semakin naik. Tak tuku murahlah tanah tersebut. Wah, banyune wis munggah tekan kene-kene, iki enek sertifikate utawa di daerah danau atau mana. Sing pinggir ngene rata-rata ana salah ya murah wis keleban banyu kan murah njuk arep tak ge apa. Wong ra ndek modal kan arep tak ge apa iki wong wis kenek tak ge omah ya gak mungkin, kudune nek omah iki biasane gawe nong dhuwur lemah. Akhirnya dijual murah. Yang seharusnya pantai itu mahal tapi menjadi murah. Setelah murah, tak timbuni pasir. Jadilah apa jenengan iki? Ditimbun pasir jenengannya apa? Atau ditimbun tanah? Pantai terus ditimbun di tanah-tanah jenengannya apa? Dikapake? Dialah apa jenenge? Tumpui lah pokoknya digawe daratan maneh. Nah, setelah ini menjadi daratan, kemudian tanah tersebut tadinya belinya murah. Tapi karena ini elit di bawah, di bibir pantai, tapi sudah tertutup. Sehingga tidak mungkin air pantai masuk ke situ. Tapi ini tadinya adalah tanah pemukiman, semakin ke sana. Kita sebagai pengusaha, aku murah nuku kuwi. Kalau ini tak bikin, maka nanti akan ada lagi di tempat lain yang mengalami kenaikan air lagi. Terus saja. Maka kalau saya kaya raya, saya bisa membeli seluruh bibir pantai bisa. Dibantu mencairnya es, ditambah tak tumbui lemah. Makanya kon mikir dulu, Dewi wong Indonesia mikir dulu. Kita tidak bisa kita bergantung kepada siapa, itu tidak bisa. Mikir dulu.
otomatis kan nunda ya. Kalau benar-benar akan terjadi peninggian air laut yang begini, seharusnya nggak membeli tanah yang sudah menjadi bagian dari laut atau bagian dari danau. Harusnya kan gitu. Kita harusnya membeli tanah yang berada di daerah atas-atas. Kenapa pola pikirnya jadi terbalik? Coba nanti setelah ini kok full, nah kan mesti ada juga nanti daerah yang tadinya bersertifikat tanah, kemudian tergeser karena air, terus kemudian dijual murah, tak tuku maneh, tak gawe-gawe, tak dol meneh karo wong sing sugih-sugih, dadi larang. Dadi tukune dadi larang nang aku karena keren ini fasilitas ngene-ngene. Lah ini saya mudah. Asal duwe duit lho. Asal duwe duit. Mulane ngene yo. Sing tak ngen-ngen iki lho. Bagaimana apabila orang Islam ini seharusnya kamu itu jangan terpaku atau bergantung kepada sesuatu selain Allah. Iktimat itu hanya kepada Allah. Kalau kamu iktimat kepada munculnya Imam Mahdi, kamu terlalu iktimat kepada turunnya Nabi Isa, iktimatnya ke situ. Yakin boleh, tapi jangan iktimat. Kue iman boleh, kue iman Nabi Isa belum wafat, kamu iman Nabi Isa akan turun dari langit di atas menara putih, kemudian makmum di belakang Imam Mahdi membebaskan seluruh kezaliman dunia. Boleh kamu iman itu. Tapi kalau iman terus menjadikan kamu hanya menunggu dan pasrah akan kejadian yang ada, maka itu sama halnya pembiaran terhadap kedua. Nah, itu malah dilarang nih. Iya, Jal. Bok yo iya ya. Angen-angen lah, jangan-angen esek lah. Jangan sampai keimananmu itu melemahkan keilmuanmu. Justru keimananmu itu menumbuhkan ilmu. Kok orang ini saya iman Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman. Imam Mahdi akan terlahir di akhir zaman, memimpin peradaban dunia. Tapi ketika Imam Mahdi ke sini, mau saya makmurkan, tak pimpin bekne makmur, mau aku mateni dajjal begini gitu. Kok malah wis makmur iki? Nah, kok ora mikir ngono wae? Kenapa tidak kita menyambut dengan kemakmuran? Kenapa kita menyambut dengan membiarkan kedzaliman? Kenapa berpikirnya malah piye ngono lho? Coba kalau kita berpikir ngono lho. Yang ada di beberapa literasi yang saya baca itu menunjukkan pesimisme loh. Bahwa ya hanya ini yang bisa mengelola dan bisa memakmurkan dunia seperti ini atau menumbuhkan keadilan. Ya hanya ini. Lagi loh. Kenapa kita tidak menyambut Imam Mahdi dan Nabi Isa? Bagi yang mereka iman bahwa Imam Mahdi itu akan terlahir dan iman bahwa Nabi Isa itu akan turun. Kenapa kamu tidak berpikir begini saja? Ketika nanti Nabi Isa itu turun dan Imam Mahdi itu terlahir, datang, diangkat menjadi Imam Mahdi, sudah semuanya tersedia makmur, tinggal asisi tanda tangan. Kok orang ngono napa? Pikirmu gitu loh. Sehingga malah kamu tidak membiarkan orang Islam itu jatuh dalam kebodohan ngono loh. Kita harus berani berkompetisi di sini loh. Mbok dirubah loh, Mas, tapi angel yo. Angel yo. Enggak gampang yo. Enggak gampang. Jangan iktimat alal amal ya, atas kejadian satu kholku kepada kholku yang lain yang iktimat alal amal. Muncul li Nabi Isa, Imam itu kan juga iktimat alal amal itu kamu. Dalam tasawuf kan ora oleh iktimat alal, iktimat ya Allah. Cobalah berpikir terbalik loh, iya kan? Entah ini narasi pikiran seperti ini. Ya kayaknya nih, kayak aku ya.
Aku mau literasi narasi seperti itu kok. Oh, nek ngene iki carane. Yo wong Islam iku ya stagnan. Artinya stagnan ya sudah, kita pasrah dan menerima apapun yang terjadi. Tidak kepengen ilmu, tidak kepengen memahami, tidak pengen sadar, tidak pengen apa-apa, enggak pengen. Apik nek le apik. Tapi kamu harus menyadari bahwa kita ini kholku bersinggungan dengan kholku. Nah nanti, nih, umpama kamu tidak paham ini dan orang Islam tidak ada yang kaya, tidak mampu menanggulangi ini. Pada akhirnya kamu akan teriak-teriak keadilan. Oh, kamu. Ini pemerintah tidak adil, ini manusia serakah. Kamu akan berbicara seperti itu pada akhirnya. Kamu akan menuntut lagi kepada amal yang lain, gitu loh. Tapi kalau kita sudah tahu itu dan mengantisipasinya lebih awal, lebih dini, kon mukasafah yuk Kak. Mukasafah mbok maknani gaib ae. Mukasafah itu sebuah kemunculan analisa dari sesuatu yang kamu observasi, itu dibahasakan dengan kata sandi mukasafah. Fakasafna angka rito akafa basorukal yauma hadid. Itu bahasa sandi niku kamu akan saya buka setelah kamu mati, sehingga kamu bisa melihat sesuatu yang kamu tidak ketahui atau kamu perdebatkan sebelumnya. Kata sandi ini maksudnya fahami. Ya, sampean jika begitu dalam skalamu sendiri dulu, dalam skala sampean sendiri dulu, dipahami dulu. Skala kita sendirilah, dalam skala kita sendiri. Misalnya ini sampean besok ketika sudah pulang terus kemudian menikah, sampean mikir, aku misalkan saya menikah umur 27, andai kata saya punya anak umur 30 tahun, terus sekarang ibu saya umur 45 misalkan pas saya menikah. Nah ini kalau anak saya ini umur 17 tahun, 15 tahun, berarti mereka, anak-anak saya ini baru membutuhkan biaya yang banyak. Tapi di sisi lain, ibu saya, orang tua saya, ayah saya juga sudah mulai melemah fisiknya. Ya, aku butuh ngeragati anak. Di sisi lain, orang tua yang dulu ngeragati aku, sekarang sudah mulai kurang sehat. Dilema. Ya, maka kamu harus menyiapkan itu sedini mungkin, loh. Ketika kamu nanti menikah, begitu sampai nikah, itu kamu sudah harus berpikir itu. 15 tahun lagi, 20 tahun lagi anak saya itu membutuhkan biaya untuk ngaji, untuk mondok, untuk kuliah, untuk ini sudah terpikirkan. Sesuai dengan kapasitas supaya orang abrasi tanahnya loh. Sederhana sesuai dengan kapasitas adi. Nah, di sisi lain orang tua sudah mulai meremah, sudah mulai kurang produktif. Andai kata tidak bekerja dengan sistem, berbeda kalau bekerja dengan sistem. Dia di saham atau di apa mungkin kan beda, tidak perlu fisik. Nah, tapi kalau fisik dia akan mulai melemah. Nah, saya punya kewajiban mencerdaskan anak, biayai supaya pinter, tapi di sisi lain saya juga punya kewajiban berterima kasih kepada siap ke. Nek saiki bar ngantenan aku mau leha-leha, tolah-toleh nganten anyar nikmati saja kelon doang gawe. Gak mikir iku. Saya pas butuh biaya, kowe gendro antarane wong tua, anak, bojo, keluarga karo wong jadi tarung. Nah, ini terjadi crash ini banyak sekali seperti itu. Kenapa? Ya tidak sadar ini gitu. Harusnya sesuai dengan kapasitas kita sadar itu. Nah, ini mukasafah, observasimu terhadap segala lingkunganmu yang ada, direspon, kemudian kamu memutuskan sikap. Merasa nunggu Imam Mahdi. Bagaimana kalau ketika Imam Mahdi datang ke sini, terus diangkat oleh Allah, pada akhirnya semua sudah makmur. Loh. Aku harap makmur kok malah wis makmur iki piye iki? Pun kantun jenengan dadi raja mawon pun ajeng pancen ditakdir dadi raja pun jenengan dadi raja mawon. Sekantun ngono. Kok umpamane Nabi Isa itu turun betulan, surat Nabi Isa. Ini Nabi Isa. Ya aku sing arep mateni Dajjal. Mumpun tak kurung, mumpun. Kantun beleh mawon. Ngono piye? Hah? Apa gak mikir ngono? Napa malah kita menunggu-nunggu ngono lho? Akhirnya piye?
Kita hanya akan bertahan ketika didolimi terus-menerus. Kamu ketika didolimi dengan kebodohan, dengan ini, orang Islam cuma yo. Tapi ya, kok ngono cara pikirnya? Kenapa nggak dirubah aja? Lu kok tak wanek-wanek no lo ngomong. Soalnya beda kabeh karo ngono. Tak wanek-wanek no. Yo tak rekam wis ben krungu wis ben wis. Mending kok ora apa jenenge ora nge-like, yo tak upload yo ben. Terus iki kenapa tidak begitu saja berpikirnya? Itu yang saya keluhkan. Luar pikir diseneni iki sak donya ya ora apa-apa. Nah, masalah lho maksud. Kenapa tidak begitu lho jajal wis sampe nangen-nangen. Tidak. Napa gak ngono wae? Hah? Ini. Iki lho. Fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu. Dawuh Kanjeng Nabi. Ketika seorang hamba itu memalingkan wajahnya, maka in sarafa an Allah juga akan berpaling. Ini irtifat di dalam sholat mengajari itu, mengajari kita itu di situ, paham itu. Nah, bahkan dalam beberapa kitab, misalkan beberapa kitab hadis itu ada yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu ya sudah wafat. Ya sedo. Ya sedo sebagai manusia biasa, sedo, ya sedo. Sing ngendika ya Kanjeng Nabi dhewe. Ada beberapa riwayat yang menyatakan begitu. Lagi melane piye? Kudu dipahami ngono lho. Kenapa kita bagi orang Islam harus menunggu-nunggu? Oke, saya kan nunggu arep maju wis. Biar melu-melok kancane, wis lah, saiki rekoso ora apa-apa dianiaya enggak masalah, bodoh enggak masalah. Pokok aku nunggoni Imam Mahdi Nabi Isa karo tengok-tengok. Ya hancur tenan kamu lho. Paham ya? Pergerakan yang kudu dimulai dari situ. Nek kabeh misalkan kayak sampean, kayak aku wis berpikir ngono. Pada akhirnya anak dhewe terdidik, semakin banyak anak-anak orang Islam yang terdidik. Nah, mereka akan kholku sadar menjadi ja'ala. Ja'ala ini menjadi fenomena kebangkitan umat manusia. Tidak hanya umat Islam kok, fenomena kebangkitan umat manusia. Lah itu. Jadi hadis-hadis yang tentang masalah akhir zaman, tentang masalah dajjal, tentang masalah apa-apa ini, fahami dulu secara qiyasi. Sekalipun kamu mengimani secara khoyali, secara apa ya? Pokoknya iman ngono lah. Itu iman ya iman ngono loh. Tapi ketika kita ingin mempraktekkan itu ya secara majazi. Paham ya? Ojo kamu jangan berlarut-larut di situ. Wah, bahaya nih berlarut-larut di situ. Kamu harus ini rotok. Semikir ngono. Iya toh? Nah, yo seneng bapak ngene. Cilik bapak iki kadang ditukok ke buah, ditukok ke panganan opo sithik-sithik. Tak pikir iki nopo bapak duit ditabung ae malah dituku panganan gitu, ke buah wong duwite gak patek akeh, mae marang kadang njajak kene kokno yo. Ya takon Pak jenengan. Simbah bapak itu secara materi ndak banyak keuangannya. Nyambut gawe ngono-ngono biasa-biasa dengan naik gak terlalu mengejar, tapi asupan yang dimakan oleh anak itu dipilih ke. Jarang dini duit jajan tapi mangane dipilih ke. Kadang digolek daging, digolek iwak laut, kadang digolek buah. Rakyat toh nggak oke, setitik-setitik. Sekalipun perutnya lapar, tapi perhitungan nutrisi itu cukup menurut. Ada simbah tindak namun tiran atau ngendi nang pasar atau sayur atau apa itu kebutuhan nutrisinya cukup. Akhirnya pak asupan di dalam otak itu terpenuhi. Ya alhamdulillah tekan gede ya cukup bisa berpikir menurut. Jenengane kholku jadi ala fenomena. Lu sadar pahami kusik wis berubah kok nanti. Pahami itu dulu nanti pola pikirnya kita ini sudah berubah. Sementara ya ngono wis.
Paham tenan? Paham ya? Wis paham tenan ya. Wis,